Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di perkuliahan statistika. Kali ini kita masih membahas tentang penyajian data dan distribusi frekuensi. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ya, jadi untuk yang pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai distribusi frekuensi relatif. Untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ya, ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu hanya membuat presentase total saja ya. Jadi frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi total sehingga nanti ketemu presentasi datanya itu berapa. Kalau yang ini dia nanti ada pembagiannya. Jadi ada frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Ya, frekuensi ini menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tingkat kelas tertentu yang diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa frekuensi kumulatif ini terdiri dari dua jenis, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Kemudian perbedaan distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Ya, kalau distribusi frekuensi relatif, yaitu membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100%. Ya, sedangkan kalau distribusi frekuensi kumulatif, itu kita bagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Dan yang pertama akan kita bahas yaitu tentang frekuensi kumulatif kurang dari. Yaitu apa? Penjumlahan dari mulai frekuensi terendah sampai kelas tertinggi sehingga jumlah akhirnya itu merupakan jumlah data atau N. Ya, nanti bisa lebih jelas dilihat dari contohnya ya. Ini ke teorinya dulu. Ya, ini adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ya, kita masih menggunakan contoh tabel yang sebelumnya dipakai ya. Jadi untuk video sebelumnya yang tabel distribusi frekuensi relatif, contoh tabelnya kan seperti ini ya. Ini juga masih kita pakai gitu biar lebih mudah. Ya, di sini ada 5 kelas dan ada 5 interval ya. Ada setiap kelas itu punya interval. Kemudian ada jumlah frekuensi juga. Di sini jumlah frekuensinya adalah 20. Kemudian jika kita mau membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari tabel yang sudah disediakan ini, kita ambil dua kolom, kemudian kita tambahkan nilai tepi kelas. Nah, nilai tepi kelasnya kemarin untuk pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan ya, tepi kelas itu apa? Tepi kelas itu adalah batas bawah dikurangi 0,5 gitu ya. Tepi kelasnya batas bawah dikurangi 0,5. Ya, di sini ditambahkan kata kurang dari menyesuaikan sini ya. Jadi kita tambahkan dua kolom nilai tepi kelas dan frekuensi kumulatif kurang dari. Ya, kemudian kurang dari 214,5, kurang dari 2122,5 ya. Ini berasal dari 2123 dikurangi 0,5. Kemudian kurang dari 4030,5. Ini berasal dari 4031 dikurangi 0,5 dan seterusnya sampai kelas kelima ya. Di sini kurang dari 9754,5. Ya, jadi hasil akhirnya atau frekuensi kumulatif terakhir itu harus merupakan jumlah keseluruhan data. Ya, kalau tidak berarti ada kesalahan dalam perhitungan frekuensi kumulatifnya. Ya, kita lihat yang pertama ya, frekuensi kumulatif kurang dari 214,5 ya. Kita lihat di sini data terkecil adalah 215 ya. Taunya dari mana? Dari pembahasan video sebelumnya yang membahas tentang tabel distribusi frekuensi ya. Dari awal cara pembuatan diketahui bahwa nilai terkecilnya adalah 215. Sehingga tidak ada yang nilai datanya itu kurang dari 214,5. Sehingga frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 0. Itu ya. Kemudian yang kedua, kenapa ini dapatnya 14? Kita lihat
nilai tepi kelasnya adalah kurang dari 2122,5. Maka dari tabel ini kita cari yang datanya kurang dari 2122,5. Ya, berarti yang kita lihat adalah kelas 1, karena di kelas 1 ini intervalnya 215 sampai 2122. Kelas 1 jumlah frekuensinya adalah 14, sehingga frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 14. Kemudian kelas ketiga kurang dari 4030,5. Berarti kita cari interval yang kelasnya itu memuat kurang dari 4030,5. Ternyata di interval kelas 1 dan 2. Kelas 1 dan 2 intervalnya semuanya kurang dari 4030,5. Sehingga frekuensi kumulatif kurang darinya kelas 1 dan kelas 2 kita jumlahkan. Hasilnya 14 ditambah 3 ya, 17. Kemudian yang 5938,5 juga seperti itu ya. Yang kurang dari 5938,5 adalah kelas 1, 2 dan 3. Sehingga frekuensinya kita jumlahkan 14 tambah 3 tambah 1 hasilnya adalah 18 dan seterusnya. Di sini kenapa 20? Karena nilai tertingginya adalah 9750 yang terletak di kelas kelima. Sehingga yang kurang dari 9754,5 adalah semuanya keseluruhan dari datanya. 14 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Ya, gitu ya. Cukup mudah untuk dipahami pastinya kalau kalian berulang-ulang membaca dan memahami video ini gitu. Kemudian selanjutnya adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi ini merupakan pengurangan dari jumlah data atau N dengan frekuensi setiap kelas ya, yang dimulai dari kelas terendah dan jumlah akhirnya adalah 0. Ya, jadi di sini itu kebalikan dari yang kurang dari. Kalau yang kurang dari itu jumlah akhirnya, yang terakhir itu jumlah keseluruhan data atau N. Kalau yang lebih dari itu N-nya itu justru yang pertama gitu. Jadi awalnya jumlah keseluruhan data 20, lalu berkurang terus sampai nanti akhirnya adalah 0. Frekuensi kumulatif lebih dari, ya kebalikannya ya. Jadi hampir sama, hanya nilai tepi kelasnya kita ubah di sini kata-katanya menjadi lebih dari. Ya, jadi kalau ini kebalikannya, kalau kurang dari itu keseluruhan datanya atau jumlah datanya itu di kelas di tempat paling akhir. Kalau lebih dari itu jumlah datanya itu justru ditempatkan di yang pertama ini ya. Ya, contoh ini ya, lebih dari 214,5. Ya, berarti karena data terkecilnya adalah 215, jadi semua datanya itu pasti lebih dari 214,5. Sehingga yang lebih dari 214,5 adalah data di kelas 1 sampai kelas ke-5. Sehingga kita jumlahkan frekuensinya dari setiap kelas 14 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya adalah 20. Kemudian yang kedua lebih dari 2122,5. Ya, berarti kita lihat yang lebih dari 2122,5 adalah kelas kedua, 3, 4 dan 5. Sehingga kita jumlahkan kelas kedua 3, 4, 5 frekuensinya 3 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 gitu ya. Ya, jadi ini 6 itu dapatnya dari 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ya. Ini ya. Nah, kemudian lebih dari 4030,5. Ya, berarti yang memuat kelas ketiga, 4 dan 5. Ya, 3 ini dapatnya dari 1 tambah 1 tambah 1. Kemudian lebih dari 5938,5. Berarti di kelas 4 dan 5 ya. Ya, ini berarti 1 tambah 1. Kemudian lebih dari 7846,5. Berarti hanya di kelas kelima ya. Jumlah frekuensinya adalah 1. Kemudian lebih dari 9754,5 tidak ada karena nilai tertingginya ada di kelas ke-5. Sedangkan batas tepi kelasnya di sini sudah lebih dari nilai tertinggi sehingga nilainya adalah
0. Oke. Ya, jadi itu untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari.